Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisa Andini, NIM 23110556 kelas Informatika D. Nah, di sini saya akan menjelaskan OpenCV/ML. Yang pertama itu di sini ada SVM using OpenCV/ML. Ada dia import CP2-nya. Lalu ada import NumPy. Nah, NumPy itu adalah library utama untuk operasi numerik dan array. Semua gambar di OpenCV dipresentasikan sebagai array NumPy. Lalu ada import matplotlib.pyplot. Nah, dia itu digunakan untuk visualisasi data atau gambar. Biasanya dipakai untuk menampilkan gambar di notebook atau Jupyter. Lalu ada import US. Dia itu modul bawaan Python, digunakan untuk interaksi dengan sistem file. Contohnya itu membaca folder, mengambil daftar file, dan mengatur path. Di sini ada setup dataset. Lalu selanjutnya ada x_train. Dia itu adalah data fitur atau input untuk model. Ada 4 data atau baris, setiap data punya 2 fitur atau kolom. Dan y_train itu, train, dia adalah label atau target dari setiap data di x_train. Di situ ada data ke-1 atau label 10, dan data keduanya juga label 10, data ketiga label 10, dan data keempatnya ada 0. Selanjutnya itu, di kode ini kita gunakan untuk memvisualisasi data dalam bentuk scatter plot atau diagram titik. Nah, di sini ada x_train. Di sini ada 0, dia akan mengambil kolom pertama dari x_train. Nah, ini jadi sumbu X. Lalu di sini ada 1, dia mengambil kolom kedua, ini jadi sumbu Y. Lalu C sama dengan Y, dia itu warna titik berdasarkan label. Lalu ada S sama dengan 200, ini adalah ukuran titik. Map, rainbow itu adalah skema warna. Nah, jadi 10 itu warna tertentu dan label 0 itu warna berbeda. Ini ya outputnya. Selanjutnya itu kita create SVM model. Kode ini digunakan untuk membuat dan mengatur model support vector machine atau SVM menggunakan OpenCV. Nah, SVM ini adalah algoritma machine learning untuk klarifikasi dan regresi. Baik, di sini ada cv2.ml.svm_train. Create. Dia itu gunanya membuat objek model SVM digunakan untuk proses training dan prediksi. Nah, selanjutnya itu dia menentukan jenis SVM. Lalu ada c_svm, yaitu klarifikasi multi-kelas. Lalu set kernel, dia menentukan jenis kernel. Linear kernel memisahkan data dengan garis lurus. Nah, selanjutnya yang terakhir ini artinya maksimal iterasi sama dengan 100 atau berhenti jika error kurang dari 0.001. Selanjutnya ada train SVM. Nah, perintah ini digunakan untuk melatih training model SVM menggunakan data yang sudah disiapkan. Model akan belajar hubungan antara di sini ada x_train atau fitur dan y_train label atau kelas. Selanjutnya ada predict result, yaitu ada width dan height atau ukuran area. Ada 10 dikali 10 titik. Lalu di sini ada loop i, y. Dia menghasilkan koordinat x, y. Lalu ada svm.predict. Dia memprediksi kelas tiap titik.
ada plot underscore x, dia menyimpan koordinat, dan plot underscore y ini dia menyimpan hasil prediksi. Lalu predict itu mengembalikan tuple 1. 1 ini adalah hasil prediksi, dan data harus bertipe np.plot32 agar compatible dengan OpenCV. Nah, selanjutnya di sini kita akan mengubah data hasil prediksi menjadi format array NumPy agar mudah diproses, bisa digunakan untuk visualisasi atau analisis selanjutan. Nah, di sini ada plot underscore x NumPy, yaitu akan mengubah list koordinat menjadi array yang berisi titik-titik x, y. Lalu ada plot underscore y, yaitu akan mengubah hasil prediksi menjadi array. Nah, selanjutnya format angka yang compatible dengan OpenCV. Lalu selanjutnya di sini dia akan menjalankan perintah di terminal Jupyter. Nah, di sini ada SVM with LBVH for Vacherog. Lalu kita akan install library Scikit-learn. Di sini ada pip install Scikit-learn. Dia itu akan menginstal PageGet Python dan library akan diinstal. Di sini sudah kelihatan ya, sudah diinstal. Lalu selanjutnya kita install juga Scikit image. Dia itu menginstal PageGet Python dan library pengolahan gambar. Selanjutnya di sini ada load database. Nah, ada image underscore class, yaitu mengambil gambar ke K. Lalu selanjutnya ini dia mengubah format gambar BGR dan RGB. Nah, jika gambar berwarna tampil normal, dan jika grayscale tampil dengan map gray. Selanjutnya di sini ada dataset folder. Lalu os underscore listdir ini membaca isi folder, dan 70 itu dia membatasi jumlah data agar seimbang dan ringan. Ada cv2.imret, dia itu membaca gambar menjadi array, dan name.find ini dia hanya mengambil file gambar. Selanjutnya kita akan membuka folder utama dataset. Terus di sini masuk ke setiap subfolder atau setiap folder sama dengan satu kelas. Kita akan mengambil maksimal 70 gambar per kelas dan membaca gambar menggunakan OpenCV. Di sini dia akan menyimpan gambar ke image dan nama folder ke names. Selanjutnya kita akan mengambil label unik kelas dari data names. Nah, names ini dia berisi nama folder dari setiap gambar. Lalu ada np.unique dari NumPy, digunakan untuk menghapus duplikasi dan menampilkan hanya label yang berbeda. Nah, lalu ada di sini kita crop, resize, dan convert. Di sini ada face underscore cascade. Dia itu membuat model untuk mendeteksi wajah atau face detection pada gambar menggunakan OpenCV. Nah, di sini ada cv2.cascade classifier, yaitu membuat objek deteksi menggunakan metode hard cascade. Nah, lalu selanjutnya ini adalah file model yang sudah dilatih untuk mendeteksi wajah bagian depan.
Selanjutnya ada CV2.CVT color. Dia akan mengubah gambar ke grayscale atau lebih cepat untuk deteksi. Lalu ada detect multiscale. Dia itu mendeteksi posisi wajah dalam gambar faces. Lalu di sini ada face. Dia itu mengambil wajah pertama yang terdeteksi. Lalu ada image. Di sini ada image dia itu akan crop bagian wajah, dan CV2.resize itu dia menyamakan ukuran semua gambar. Selanjutnya kita akan mengambil hanya bagian wajah dari setiap gambar dan menghapus data yang tidak valid. Di sini ada enumerate. Dia mendapatkan indeks dan gambar, lalu detect atau face, dia akan mengembalikan wajah 100 ke 100 atau non jika gagal. Sudah ya? Nah, selanjutnya kode ini digunakan untuk mengambil dan menampilkan gambar wajah berdasarkan setiap label agar kita bisa mengecek hasil pre-processing. Sudah ya, muncul outputnya. Nah, selanjutnya di sini ada label encoding atau sketched red. Di sini ada from. Kita akan menggunakan sketched red untuk mengubah label teks menjadi angka. Nah, ada di sini dia menggunakan sketched red untuk mengubah label teks menjadi angka. Pada bagian ini, label yang sebelumnya berupa teks diubah menjadi angka menggunakan label encoder sehingga dapat digunakan dalam proses training model machine learning. Nah, dia di sini ada array, dia objek label encoder, lalu ada names, daftar label atau teks, dan transform, dia mengubah label teks menjadi angka. Nah, selanjutnya di sini kita ada name underscore fetch. Nah, selanjutnya kita akan print. Nah, dia akan menampilkan hasil label yang sudah diubah menjadi angka numerik. Di sini yang name underscore fetch itu hasil dari proses label encoder, berisi label yang dalam bentuk angka yang akan ditampilkan untuk memastikan proses encoding berhasil. Nah, ini adalah outputnya ya. Ada 00, 11, 22, 3, dan 4. Terus setiap angka ini akan mempresentasikan satu kelas.